karena didiskriminasi di berbagai negeri muslimin, khususnya untuk saudara-saudara kita yang hari secara nyata dan dizalimi di Gaza, Palestina dan Israel. Dan ketahuilah upaya kita untuk menolong muslim di Gaza, Palestina belum terhenti. Kenapa belum terhenti? Artinya sudah ada bertambah muslim di Gaza yang dari yang begitu biasa dibombardir oleh bangsa keturunan monyet Yahudi, dan tentunya baru sekali ini menggunakan dan tidak bersama. Kita semua akan bertanggung jawab sendiri. Upaya-upaya yang kita sebelumnya yang kita lakukan untuk mereka sebenarnya kalau ditinjau sebenarnya tidak ada begitu mulia terus. Tapi kita melihat upaya kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa la na'budu illa iyyahu mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa rasulullah. Al-Mu'min Rahmatan Alam. Yang kami hormati dan kami muliakan pengurus Amir Masjid Al-Darul Dana yang berperan Direktur Subhanahu wa Ta'ala yang tidak bisa kami sebutkan satu-satu, dan juga yang akan menguji dan mengumpulkan para tokoh masyarakat, para ahli ulama, para syekh yang tersedia pada malam ini, dan juga yang sampai dan mengatakan bahwa dari ibu jamaah pengajian adalah kabar berkaitan dari Al-Quran ini bisa dilakukan dari seluruh Jawa. Saya lahir dan dibesarkan di provinsi Jawa Barat, jadi Darussalam, dan sekarang sebagai lagi menjadi namanya provinsi Aceh, untuk belajar dan menuntut ilmu di kota Solo dan kota Semarang, 1447 Hijriah, tapi ada kaitannya, ada hubungannya dengan tema kita pada malam hari ini, yaitu seperti ini. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau kita membaca sejarah, manusia pertama yang hijrah di jalan Allah itu adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi kalau bertanya, siapakah manusia pertama di muka bumi ini yang berhijrah di jalan Allah? Maka jawabannya adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Makanya ketika Rasulullah SAW melepaskan anak putri dan menantunya yang bernama sahabat Utsman untuk hijrah ke sebuah negara yang hari ini kita kenal dengan negara Ethiopia. Kalau dulu namanya negara Habasyah. Dan adalah sahabat Utsman bersama istri beliau yang tidak lain adalah putri Nabi SAW, yaitu Ibunda Ruqayyah. Makanya nanti kita baca hadisnya, kata Rasulullah, orang pertama yang hijrah Israel itu sudah melakukan pembantaian demi pembantaian setiap hari, setiap bulan, setiap tahun pasti mereka membantai. Bahkan Masjidil Aqsa, ya ini kita lihat umat Islam untuk sholat di Masjidil Aqsa saja, orang Palestina sendiri
yang ingin sholat di Masjidil Aqsa saja itu diusir, kemudian Masjid Aqsa ditembaki, bahkan mereka berupaya untuk membakar dan merobohkan Masjid Aqsa. Kita akan lihat ya. Ini di dalam Masjid Aqsa ini, di masjid yang paling depan. Jadi Masjid Aqsa itu adalah seluruh wilayah yang ada di dalam garis merah ini. Yang ada dalam garis merah ini 4 hektar. Jadi luasnya Masjidil Aqsa itu sekitar 144.000 meter persegi. Jadi kalau kita hektarkan, berarti Masjidil Aqsa itu luasnya lebih kurang sekitar 14,4 hektar ya. Jadi luasnya Masjid Aqsa itu sekitar 14,4 hektar. Jadi seperti ini gambaran Masjid Aqsa itu. Di dalam Masjid Aqsa ini sebenarnya banyak masjid ya, di dalam wilayah yang kita kenal dengan nama Masjidil Aqsa ini. Itu banyak masjid sebenarnya, ada masjid yang besar dan ada masjid yang kecil-kecil ya. Masjid yang besarnya yang terkenal ada 2. Masjid yang paling depan ini namanya Masjid Qibli. Kenapa Masjid Qibli? Karena dulu tempat kiblatnya di situ, pengimamannya di situ ya. Jadi kalau dulu sholat, ketika dulu Masjidil Aqsa menjadi kiblat bagi dunia pada masa itu ya, tempat sholatnya di sini. Ya, tempat sholatnya imamnya itu berdirinya di situ. Ya. Makanya disebut dengan Masjid Qibli. Yang di bawahnya nanti ada masjid yang dibangun oleh sahabat Quran namanya Masjid Umar. Kemudian di belakangnya ini ada masjid yang dikenal dengan Masjid Qubatus Sokhra, masjid yang berkubah kuning ya. Kenapa disebut dengan Qubatus Sokhra? Kenapa dibangun? Karena di bawah ada tanah yang bukit yang bernama Sokhra, itu batu yang datangnya dari surga. Jadi kalau di Ka'bah itu ada Hajar Aswad, maka ketahuilah Bapak Ibu sekalian, di dalam Masjidil Aqsa itu juga ada batu yang Allah turunkan dari surga, namanya Sokhra. Makanya dalam hadis disebutkan ketika Rasulullah Isra dan Mi'raj, dan sebelum Mi'raj Rasul kan Isra dulu ke Masjidil Aqsa, maka malaikat Jibril alaihissalam mengikatkan binatang yang membawa Rasulullah bersama malaikat Jibril itu yang namanya buraq, itu diikatkan di tembok yang ini. Kemudian maka disebutkan di sini, lama irta'aina ila baitul maqdis qala Jibril bi hukmihi qala Jibril yusibu kharaqa biha hajar wa syakka bil buraq, dan ingin mengambil batu ini, dan sebahagiannya itu juga sudah dicuri sama mereka. Mereka potong kecil-kecil, kemudian mereka taruh dalam botol, diperjualbelikan. Diakhiri batu jarak, batu ajaib. Nah, oleh sebab itu pada masa pemerintahan Khalifah Bani Umayyah dibangunlah di atas batu Sokhra ini supaya tidak dicuri oleh orang, supaya tidak diambil batu. Nah, di bawah Sokhra inilah Bapak Ibu sekalian tempat terbaik di dalam Masjidil Aqsa. Nah, ya. Ini di bawah batu, di bawah tadi itu, di bawah batu Sokhra itu ada tempat inilah yang disebut dengan mihrab. Jadi dulu Ibu Damat yang tinggal di Masjidil Aqsa di mihrab itu tempatnya di bawah batu Sokhra itu. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini penting untuk kita perhatikan. Bahkan Bapak Ibu sekalian, yang cukup menarik Bapak Ibu sekalian dari Masjidil Aqsa itu, Masya Allah ya, ketika tahun 1969 mimbar yang ada di dalam Masjidil Aqsa yang dikenal dengan mimbar Nuruddin Az-Zahli, yang memiliki seorang komandan perang yang namanya Salahuddin Al-Ayyubi, dan kemudian membangun namanya mimbar itu tahun 69 mimbarnya dibakar. Dan yang menariknya, mimbar itu kemudian